Uang donasi itu adalah amanah yang akan kita pertanggungjawabkan di dunia maupun di akhirat kelak di hadapannya. Yang awalnya Hola netizen yang tercinta. Masalah uang donasi yang melibatkan Pratiwi Novianti dan Agus yang viral di media sosial rupanya belum juga selesai. Setelah dilaporkan perihal uang donasi, kini Pratiwi Novianti mulai membongkar isi chat dirinya dengan keluarga Agus. Terungkap bahwa sejak awal pihak Agus lah yang meminta dibuatkan open donasi untuk berobat hingga biaya keluarganya di Aceh. Hal tersebut diungkap Pratiwi Novianti. Pratiwi Novianti menyinggung tentang masalah yang tengah menjeratnya saat ini yang berhubungan dengan uang donasi Agus. Tidak ingin terus-menerus dituduh macam-macam, Pratiwi Novianti pun mengungkap bahwa pihak Agus sejak awal yang meminta dibuatkan open donasi. Pratiwi Novianti bahkan menunjukkan bukti pesan chat antara dirinya dengan perwakilan Agus saat pertama kali musibah itu terjadi. Melalui gambar tangkapan layar yang dibagikan, terlihat bahwa memang pihak Agus sempat meminta bantuan open donasi. Pihak Agus sendiri sejak awal mengaku membutuhkan uang untuk keperluan berobat ke rumah sakit akibat penyiraman air keras itu. Mereka juga mengatakan bahwa keluarga Agus sendiri berada di Aceh dan dalam kondisi ekonomi yang serba kurang. Mereka mengaku juga butuh biaya transportasi untuk membawa keluarga Agus dari Aceh ke Jakarta. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Tuh, kata ceweknya Agus titip pesen, katanya udah uang donasi Agus dibalikin aja untuk Agus berobat. Oke, nggak apa-apa, asal uang yang dipakai Wawa suruh balikin ke Agus, jangan keenakan si Wawa. Ya gitu ya Agus pesennya ya. Hah? Pacarnya Agus. Pratiwi Novianti, sungguh Indonesia itu tidak kekurangan orang baik. Ketika ada orang yang meminta tolong dibantu, maka dengan serta-merta rakyat Indonesia berbondong-bondong membantu orang tersebut. Tapi sayangnya yang dibantu ada juga yang tidak jujur dan gelap mata. Uang donasi itu adalah amanah yang akan kita pertanggungjawabkan di dunia maupun di akhirat kelak di hadapannya. Yang awalnya udah grepe-grepe mau menyalahgunakan donasi, malah menuduh yang membantu donasi mau menggelapkan. Sungguh miris. Kemana saja kalian ketika masalah ini belum diketahui oleh orang banyak dan belum ada uang sama sekali? Bagai pahlawan yang kesiangan datang tiba-tiba dan menyingkirkan yang selama ini menolong. Kalau menyingkirkan saja itu tidak masalah, tetapi dengan laporan dan tudingan-tudingan yang tidak masuk akal dan terkesan kejam dan menyudutkan yang membantu selama ini. Masyarakat jangan bingung untuk memilih siapa yang didukung. Yang jelas pilihlah orang yang auranya positif, jangan yang auranya aur-auran. Apa yang disampaikan Farhad Abbas tentang Agus yang mau bundir, kalau emang ada niatan seperti itu, saya ngedukung banget Gus. Malah kalau perlu dipercepat, jangan lama-lama. Jadi saya dukung banget deh. Kalau perlu tak fasilitasi Gus dengan senang hati. Jadi ya yang namanya bundir itu cukup dalam hati, nggak usah lebay dikoar-koarin, orang lain pada tahu. Orang-orang yang bundir itu nggak pernah lo ngomong ke sosial media, nggak pernah ngomong ke orang lain, akhirnya terrealisasi. Kenapa kamu ngomong-ngomong Gus? Udah cepet aja, nggak usah pakai lama ya. Kalau perlu mau fasilitas apa nih? VIP atau yang biasa aja? Tinggal calling aku ya Gus ya. Siap ngebantu 24 jam. Aduh Agus, parah lo Gus. Ini parah, lu keterlaluan bener Gus. Lu keterlaluan Gus, serius. Semua gara-gara lu Gus. Serius, semua gara-gara lu. Iya gara-gara lu Gus. Gua tidur aja cuma bisa merem doang Gus. Padahal sebelumnya gua tidur sambil koprol Gus. Gua makan cuma pas lagi lapar doang. Padahal sebelumnya gua makan aja susah Gus. Gua berak cuma pas lagi mules doang. Padahal sebelumnya keluar aja rumit Gus.
Semua gara-gara lu. Semua perubahan signifikan ini gara-gara lu, Gus. Lu jadi beban pikiran gue, jadi beban hidup gue. Andai saja penyiraman buat lu tuh lebih merata, Gus, lebih sempurna, lebih signifikan, lebih meluber, cc-nya tepat, mungkin tidak akan merepotkan. Andai saja ada rekonstruksi part 2, mungkin akan lebih maksimal, baik cc, pemerataan, peluberan. Rasanya memang harus direkonstruksi ulang. Apakah harus menghubungi Aji agar segala sesuatu lebih sempurna, lebih signifikan, lebih komprehensif, lebih skematis, dan lebih proporsional dalam penyiramannya? Mungkin itu yang harus dilakukan ya, agar tidak lagi menjadi beban pikiran dan beban hidup. Apakah harus seperti itu, Gus? Agar semua kembali normal, baik waktu tidur, waktu makan, waktu berak, dan lain sebagainya, Gus. Mungkin Agus harus bersiap-siap. Aku akan segera menghubungi Aji agar Aji mampu melakukan yang lebih sempurna dalam hal penyiraman. Agus sudah siap? Harus siap, Gus, agar tidak menjadi beban hidup orang lain dan orang di sekitar Agus. Oke, Agus, selamat menikmati, Agus. Agus, oh Agus, I love you. Bang Densu nalangin uang 98 juta yang udah terlanjur dipakai sama Agus dan keluarganya. Biar apa coba? Ya biar kelar lah, karena kalau nggak gitu ini masalah nggak bakalan kelar-kelar. Kalah jadi arang, menang jadi abu malahan. Karena dari awal Agus sama Teh Novi ini emang udah beda keyakinan, gak bakalan bisa sejalan. Agus merasanya ini uang donasi dia, udah jadi hak dia, terserah dia juga mau dipakai apa aja. Sementara Teh Novi merasanya mengumpulkan donasi itu dari awal emang untuk pengobatannya Agus, bukan buat kepentingan pribadi. Karena Teh Novi sama Agus itu pakai kekeh sama keyakinannya, jadi gak akan nemu-nemu jalan keluarnya. Akhirnya Kodensu ini ambil jalan tengahnya. Akhirnya Kodensu bantu dulu uang yang udah kepake itu, biar saat dimutasi sesuai permintaannya Teh Novi itu mutasinya utuh lagi. Dari permasalahan ini gue jadi belajar gitu ya, kalau ternyata niat baik itu belum tentu diterima dengan baik dan belum tentu juga hasilnya baik. Dan yang kedua, gue setuju banget sama kata-katanya Kodensu. Buat apa melakukan kebaikan kalau endingnya itu bercerai-berai? Mending jangan. Kumaha Mang Agus masih keneh ingat eta video di mana maneh keur minta tulung ka Teh Novi, jang nulungan awak maneh, jang ubaran awak maneh, tapi kaleweh-leweh. Ya Gus, dengekeun, Teh Novi mah hanya perantara atau wadah doang. Di mana manehna oge sebagai salah satu pendonasi anu panggedena di mere duit ka maneh teh Gus nya. Lamun teu kitu moal tah nepi ka ngumpul duit miliaran kitu jang nulungan maneh jang ngubaran maneh, cuman manehna doang anu teu tahu terima kasih jeung teu tahu diri, malah kahayo nu nulungan dilaporkeun ka polisi. Majar cenah netizen teh tukang adu domba. Di mana netizen tukang adu domba? Ye, lamun netizen tukang adu domba moal tah aya duit miliaran kitu Gus jang nulungan maneh ya. Mantake lamun ngomong teh hati-hati, lamun kungsi nyieun celah teh kudu diingat. Sabab aya jejak digital mah komodi geus nyebar di dunia maya, di internet, di media sosial. Moal leungit ari lain dihapus ku pusat mah nya. Mata kade loba jelema anu iba, loba jelema anu hayang nulungan maneh, tapi anu ditulunganana malah kah malik. Tah kitu pokona mah. Kumaha barudak? Well.